kelompok apapun yang mengajarkan tentang kasih sayang, maka kelompok itu adalah kelompok Rasulullah. Humul qaum la yasqa bihim jalisuhu. Siapapun mereka yang duduk di sana mengajarkan kasih sayang dan jalan untuk dekat kepada Allah, siapapun yang duduk di sana insya Allah tidak akan pernah celaka. Rasul yang menerangkan itu tidak akan pernah sesat. Apa hak kita untuk mengatakan salah orang yang sedang cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita sudah mengenal Allah dengan sebenarnya? Yang maha kenal adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj adalah satu bukti betapa dekatnya Nabi Muhammad dengan Allah. Qaba qausaini aw adna wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Apa yang akan kita katakan kepada Rasulullah nanti di yaumil qiyamah, di saat kita menyalahkan orang-orang yang sedang cinta dengan Allah, di saat orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah lalu kita salahkan? Apa jawaban kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadir yang saya hormati dan Allah muliakan, hadirin ini enak dekat dengan tinggal Abuya, terutama yang di Labuan Haji. Saya ini jauh, ingin sekali setiap hari itu melihat Buya, memandang. Cara saya untuk selalu ingat dengan Buya, ya fotonya saya taruh di ruangan saya, kemudian mengamalkan apa yang sudah Buya ajarkan kepada saya, dan saya sudah mengambil thariqah dari beliau, dan saya sudah suruh. Alhamdulillah, lato yang 11 sudah diajarkan, zikir Allah Buya sudah mengajarkan, dan Nabi Isra sudah. Dan saya merasa sampai saat ini nggak pernah saya dilupakan oleh Buya sekalipun saya jauh. Anda ini dekat, kapan pun bisa memandang wajah Buya. Kalau saya harus robitoh dulu, kemudian harus khusyuk dulu, harus menghadap kiblat, hadirkan hati. Dan saya punya jamaah juga teman sebenarnya, itu beliau aslinya dari negara Timur Tengah. Sebelum konflik beliau kuliahnya itu di Italia, namanya Haji Mahmud, aslinya Syria, masa kecil di sana, dan beliau itu tempat tinggalnya di Syria, di tempat tinggalnya Ibrahim bin Adham. Siapapun pasti kenal dengan Ibrahim bin Adham untuk orang-orang yang menjelajahi perjalanan thariqah dan tasawuf. Kemudian beliau kuliah ambil di Italia, kemudian beliau pindah ke New Zealand, bisnisnya di Australia, di Bogor itu ada vilanya. Dan bila beliau Syekh Mahmud, Haji Mahmud itu pernah dipakai untuk zikir dan mudzakarah oleh murid-murid Buya, Tunggu Khairunas, dan kita ke sana, bahkan Tunggu Ahmad waktu itu hadir. Beliau sangat cinta sekali dengan Abuya. Ya, dari Syria, lahir di negara yang ulama besar. Kita tahu ulama terbaru yang belum lama ini wafat, pengarang tafsir Al-Munir, Wahbah Az-Zuhaili. Tafsir Al-Munir karangan Wahbah Az-Zuhaili ini jadi rujukan untuk semua ulama-ulama, dan tafsir ini sifatnya kontemporer. Dia mengambil daripada Barokah Salaf dan Baqiyatil Khalaf, bagaimana kepandaian beliau ini menggabungkan daripada pendapat-pendapat ulama khalaf dan ulama salaf dan ulama khalaf yang jumlahnya 18 jilid. Dan Syekh Mahmud adalah salah satu murid dari anak pengarang kitab tafsir Al-Munir, Wahbah Zuhaili, cinta dengan Abuya. Rencananya beliau harusnya ikut, karena saya kesini kemarin, saya dari umroh pulang, kemudian Buya saya harus pulang.
Alhamdulillah saya kalau ke Aceh ini bahasanya pulang, Pak. Kata Buya, Haji Jen pulang enggak? Jadi enak, alhamdulillah rumah saya di Aceh. Kalau kata Buya pulang, ya pulang dari umroh cuma semalam. Saya ngisi dulu kewajiban saya malam Selasa di pondok, lalu saya berangkat ke sini. Dan beliau sangat cinta dan ingin sekali datang ke sini. Dan beliau pun akan siap menghadirkan ulama-ulama dari Turki dan ulama-ulama Thariqah yang ada di Australia, ulama-ulama Thariqah yang ada di New Zealand, ulama-ulama Thariqah yang ada di Turki. Dan kegiatan Abuya ini sudah direkam oleh beliau, dan saya lihat rekaman itu di pondok saya Raudatul Hikam ini, karena kegiatan saya sendiri selalu sama dia direkam dan di-share. Jadi menurut beliau, tatkala Tengku Ahmad menerangkan makalah Buya di villa beliau di Bogor itu, di Sentul itu, beliau tidak ada satu pun menyalahkan apa yang ditulis Abuya dan dijelaskan oleh Tengku Ahmad. Ada Tengku Ahmad ya? Ya, semuanya benar. Dan itu sesuai dengan ulama-ulama Thariqah. Oleh karenanya, yang dekat-dekat ini, fa in lam yusibha wabilun fatal, kalau tidak terkena curahan hujan yang dekat dengan kita cinta kepada Buya, sekalipun kita belum dekat dengan Allah dan belum ma'rifat, paling tidak rembesannya kena. Kalau kita belum ma'rifat lalu cinta dengan orang yang ma'rifat, kena keberkahan dari kemakrifatan orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Mohon maaf, saya bicara begini, maaf, Buya enggak nyuruh saya. Ini kecintaan saya kepada Buya. Ya kalau tidak, ngapain saya ninggalin pondok pesantren? Maaf, saya punya kewajiban ngajar ngaji jam 8 sampai jam 10, Zohor sampai asar, dari asar sampai jam 5, kemudian maghrib masuk dari jam 8 sampai jam 10 malam. Dan mereka datang dari jauh-jauh, dari NTB ada, Kalimantan ada, belum lagi dari Pulau Jawa. Kenapa saya kesini? Qadam Siddiqin, saya ingin berada di belakang Abuya dan mendapatkan keberkahan Abuya. Oleh karenanya, ajaran yang selama ini saya dengar, ajaran yang selama ini disampaikan oleh Abuya, itu sama persis dengan ajaran guru-guru saya sebelumnya. Karena memang hadirin, kakek saya ini pengamal Thariqah, baik kakek dari ibu atau kakek dari bapak. Kakek dari ibu itu kalau setiap jam 12 malam sampai subuh, dulu kan belum masuk listrik di Bogor, itu zikir la ilaha illallah sekuat-kuatnya nyampe subuh. Dan waktu saya kecil, apa ini yang diamalkan kakek? Terus saya ikuti, nanya dengan ibu, terjawab, oh kakek ini ngambil Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, Mursyidiyah anu. Kakek dari bapak juga saya dengar begitu, pengamal Thariqah. Maka tatkala saya pesantren selesai, waktu itu sudah ngaji Jamil Jawame, kata guru sudah boleh ngambil Thariqah. Saya ikuti langkah kakek saya itu dan langkah guru saya. Pertama saya ambil itu dari Surabaya, Yai Asrori Al-Ishaqi. Beliau mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah. Penggabungan dua Thariqah Qadiriyah dan Naksabandiyah ini dilakukan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas, dan beliau menurunkan kemursidan kepada tiga. Yang pertama Syekh Khalil Bangkalan Madura, yang kedua Syekh Tolhah Cirebon, dan yang ketiga Syekh Abdul Karim Tanara Banten. Turun kemudian dari Syekh Khalil Madura, turun kepada Yai Romli, dari Yai Romli kemursidan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, turun kemudian kepada Yai Usmani, dari Yai Usman turun ke Yai Rori, dari Yai Rori ke saya. Ini jalur Surabaya. Beliau meninggal, saya dididik 5 tahun masih belum bisa zikir, belum bisa merasakan ladzat zikri, apalagi sidqul amal.
Sebab di dalam thariqah yang kita cari adalah sidqul amal, mendapatkan kelezatan beramal sebelum kita beramal. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salat belum datang sudah merasa bahagia. Arihna biha ya Bilal. Rasulullah, bahagiakan kami ya Bilal dengan azan, salat sudah datang. Ini perjalanan thariqah. Sebelum salat kita udah bahagia. Bagaimana kita berbahagia sebelum melakukan salat? Itu adalah ajaran thariqah. Maka rata-rata orang yang menjalankan thariqah dengan disiplin, tatkala mendengar azan belum Allahu Akbar, hatinya sudah merasa dipanggil dan berbahagia. Dan kalau itu belum ada, cari hanya ajaran thariqah yang mengajarkan tentang sidqul amal. Jangan mengharapkan ikhlasul amal kalau belum kita dapatkan sidqul amal. Sebagaimana Rasulullah tadi, arihna biha ya Bilal, bahagiakan kami ya Bilal. Berapa banyak orang sekarang tatkala mendengar azan justru dia tertekan. Saya belum selesai kerja, saya sedang enak makan. Kalau orang thariqah kebanyakan tatkala dia mendengar azan, hatinya ngiblat kayak kompas, ingat kepada Allah. Kenapa? Karena hatinya dididik tawajuh. Dengan demikian, apa yang diajarkan Abuya adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Al-Quran. Awas, siapa yang menyalahkan, siap-siap nanti akan berdebat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf hadirin, waktu di Bogor ada muzakarah yang keempat, ulama-ulama Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, tidak ada tuh satupun yang menyalahkan Buya. Mereka hadir dan banyak sekali mursyid-mursyid thariqah dari jalur Cirebon, karena dari jalur Cirebon itu Syekh Tolhah turun ke Syekh Mubarak turun kepada Abah Anom. Kemudian dari Banten Syekh Abdul Karim Tanara turun kepada Syekh Asnawi turun kepada Mama Suhari turun kepada Mama Kadim turun kepada Syekh Sukanta saya. Mereka hadir semua dan membenarkan apa yang dibahas oleh Abuya. Jadi lihatlah kebenaran itu dengan mata kebenaran. Matahari mungkin saja tidak bisa dinikmati oleh orang yang matanya sakit. Madu yang dia adalah obat, bahkan banyak hadis menerangkan tentang asal, bisa saja dia menjadi racun buat orang yang sedang panas dingin yang sangat tinggi tensinya. Bahkan orang yang panasnya menggigil cukup tinggi tensinya, minum madu dia akan mati. Jangan-jangan bukan cahayanya yang salah, mata kitanya yang belekan. Bukan madunya yang salah, badan kitanya yang belum turun hawa nafsu sehingga panas, sulit untuk menerima kebenaran. Seperti sulitnya Abi Lahab melihat Rasulullah Muhammad adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan begitu. Kemudian kita berharap saja mudah-mudahan Buya panjang umur, dan untuk muzakarah nanti yang akan diadakan ini sukses sebagaimana yang sudah berjalan. Saya sering sampaikan kepada teman-teman, kalau Buya sudah memberikan titah atau perintah kepada kita sam'an wa ta'atan, jangan berkata 5. Kenapa harus saya? Jangan. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an tatkala disuruh duduk oleh Nabi Khidir, uqud hahuna salasa sinun, duduk kamu di sini 3 tahun, duduk, nggak kemana-mana dan nggak pernah bertanya kenapa harus 3 tahun, kenapa harus di sini, kenapa harus saya. Jadi kalau sudah Buya memberikan titah, bersyukurlah kepada Allah sebagaimana saya pernah diberikan titah oleh beliau untuk menjadi panitia penyelenggara muzakarah yang keempat di Bogor. Lalu saya terima, lalu
Buya mendoakan teman-teman semuanya, baik yang ada di Sumatera, kemudian di Sulawesi, terlebih-lebih teman-teman Jakarta bekerja dan sukses, berkahnya terasa oleh saya sekarang. Tanah yang kemarin dipakai muzakarah nih untuk begini, sekarang sudah selesai pemancangannya, itu akan kita bangun 2 tingkat, tinggi 12 meter dan bisa menampung jamaah 5.000, dan itu berkah doa muzakarah yang keempat.